Sahabat Alia, ketemu lagi nih sama saya Kiki Rizkiani. Dan di studio sudah hadir 2DM dokter muda yang cantik-cantik. Kali ini kita akan ngebahas seputar THT sih ya, NIHL. Apa sih itu NIHL? Oke, jadi mungkin para pendengar ini juga baru pertama kali nih ya Mbak Kiki ya untuk dengar NIHL kok kayak asing kayak gitu. Jadi NIHL itu adalah salah satu penyakit dari bidang THT atau telinga hidung tenggorokan, di mana tandanya itu adalah terjadi gangguan pendengaran, yakni tuli, di mana diakibatkan oleh adanya paparan bisingan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, dan paparan bisingannya itu di atas nilai ambang batas kayak gitu Kak. Oh, jadi ini ada gangguan pendengaran ya, intinya gitu ya, gitu. NIHL gitu. NIHL, Noise Induced Hearing Loss gitu. Oh, oke. Itu NIHL ya. Kalau untuk penyebabnya nanti kita ngobrol. Sekarang kita kenalan dulu. Tadi belum kenalan ya kan? Tadi emang penasaran apa sih? Karena kan mungkin di judul juga udah ditulisin NIHL gitu, apa sih? Jadi pertamanya ya dibuka sama pengertiannya dulu gitu ya. Kalau kita bikin makalah, skripsi dan lain sebagainya itu kan pasti pengertian ya. Jadi kita harus saling mengerti juga. Oke, di sini depan saya ada Lunggita. Ya, benar Mbak Kiki. Lunggita, panggilannya? Boleh panggil Lung aja. Lung, ya seperti yang tadi sudah dibahas ya, kayak Bibilung. Bibilung, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Bibilung belum kenalan. Belum. Ada dulu snacknya juga, snack gitu. Yoko, Bibilung ada karena booming banget itu filmnya. Oh, tahun berapa itu Kak? Aduh, jadi buka Ketahuan ya. buka ini. Dia tanyain tahun jadi kayak berasa kelihatan banget gitu ya, eranya kayak bukan milenial nih gitu. Bukan Gen Z, milenial banget. Panji aluminium, Panji milenium, nggak tahu juga. Nggak tahu. Yang main Primus. Nggak tahu. Ya mungkin kalian taunya Roma Irama ya. Kalian masih tahu. Oh, pasti tahu. Tapi itu malahan era 60-70. Oke, Lung ya panggilannya. Oke, Bibilung lah, Bibilung. Boleh. Iya. Kalau yang satunya Yudriani. Panggilannya Ani. Enggak. Oh, enggak. Panggilannya Yudri. Teman-teman sih manggilnya biasanya cuma Iyut gitu. Iyut gitu. Iyut. Centil say. Oh iya kayak jadi kayak cute gitu ya. Oh, emang sengaja pengennya gitu ya? Ya, gimana? Cute. Aku pikir panggilannya jadi Ani gitu. Udah mainstream. Kita cari yang belum mainstream. Bener banget. Oh iya sih. Kalau Ani dikiranya malah jadi pacarnya Roma Irama Iya, dulu. betul. Pernah tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak nyambung banget ya kita ya, ketahuan banget generasinya ini ya, generasi micin ya. Mungkin ini generasi kaldu jamur kali ya. Dulu belum ada. Oke, kalian tapi tahu kan bumbu masakan? Tahu dikit-dikit kayaknya. Dikit-dikit apa nyicipnya yang tahu? Nyicipnya lebih jago. Oh iya, tapi berarti kalian nggak tahu ya. Apalagi bedain bumbu dapur. Bisa. Nah, jahe, kunyit, kencur. Bisa. Oh, kamu bisa. Lihat Google. Susah say. Nanti pengaplikasiannya yang bener-bener gitu susah. Tapi bisa. Kamu nggak bisa ya? Bisa? Ya. Tanya Yudri. Dia udah cari di Google. Oh enggak, dia yang sasetan. Oh iya betul. Kan ada Udah tuh langsung nih. Lengkuas bubuk. Iya gitu, terus kunyit bubuk gitu. Oke. Kita nggak ngebahas kuliner ya. Tapi sebenarnya asik ya kalau bahas kuliner ya. Lebih santai ya. Santai say. Emang sengaja saya bikin santai dulu sebelum kita ke inti materi nih. Aduh. Tuh agak deg-degan kan. Yang dagingnya. Gitu. Kalau di kuliner tuh dagingnya gitu. Oh iya. Podcast juga ada dagingnya. Ya ini dagingnya ya. Dagingnya kita obrolan kayak begini nih. Oke, tadi itu termasuk NIHL ini termasuk gangguan pendengaran gitu ya, karena bising. Karena kan memang akhir-akhir ini udah zamannya horeg. Terus apa tuh berot kan? Gini-gini kalian tahu? Tahu dari TikTok dikit-dikit. Oh ya, kenapa selalu dikit-dikit sih? Banyak juga nggak apa-apa loh. Soalnya nggak mengikuti banget, kayak cuma ya sekedar Belajar terus soalnya Mbak. Oh iya ya. tidur Mbak. Ya wajar sih ya kalau DM itu belajar terus, jadi nggak sempet ngelihat yang
ya apalah gitu ya. Oke, itu berarti gangguan pendengaran. Itu berarti bahaya ya kalau misalkan kita keseringan nonton sound yang besar banget. Kadang nggak ada kegiatan karnaval pun, kadang kayak di lapangan banyak tuh truk yang banyak soundnya cuma buat nikmatin aja gitu. Nah itu menurut kalian apa tuh, bahaya apa bagaimana? Oke, jadi bahaya banget ternyata Kak untuk kesehatan telinga kita ya, dimana bahkan ada event-event yang battle sound ya katanya, yang menang itu bahkan yang bisa mecahin kaca dia yang menang kayak gitu Kak. Ini merugikan di tempatku ya. kayak gitu Kak. Jadi bahkan ternyata setelah saya baca-baca nih, itu sangat merugikan untuk kesehatan telinga kita, yang mana tadi bisa menyebabkan NIHL tadi kalau misalkan kita terpapar secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup panjang gitu. Karena memang ada nilai ambang batasnya nih Kak untuk telinga kita. Jadi berdasarkan peraturan menteri juga ada di tahun 2018 yang menyebutkan bahwa nilai ambang batasnya itu di bawah 85 desibel dalam 8 jam per harinya atau 40 jam seminggu kalau di lingkungan kerja kayak gitu Kak. Mungkin dari Kak Idri? Oke, mungkin menambahkan dari yang disampaikan oleh Lunggita tadi. Jadi tadi kan katanya dalam waktu yang lama, tapi sebenarnya NIHL ini juga dapat timbul dalam waktu yang singkat apabila suaranya itu terlalu tinggi. Jadi dalam ilmu yang kita ketahui itu suara itu diukur dalam satuan desibel namanya Kak. Jadi ya kalau katanya Kak Lunggita kan normalnya itu 85 desibel dalam waktu 8 jam. Nah, kalau misalnya lebih dari itu sudah membahayakan. Nah, kalau misalnya dalam waktu yang singkat seperti suara mercon atau suara horeg yang intensitas tinggi dalam waktu jangka yang lama itu berpotensi tinggi untuk menyebabkan kerusakan di telinga kita. Jadi lebih banyak kemungkinan untuk mengalami NIHL gitu. Oh, jadi kalau untuk orang-orang yang bekerja di lingkungan sound gitu ya, yang sekarang happening kan memang yang sound gitu ya. Truk aja bisa membawa sound berapa gitu yang kan berapa ya. tingkat gitu. Nah, itu berarti kalau misalkan dia tiap hari ada event ya, ada event berarti ya itu bisa merusak telinga mereka ya. Bisa banget. Bisa banget. Yang aku nggak habis pikir tuh kalau misalnya lagi karnaval kan pasti banyak anak kecil-kecil, bahkan orang tua tuh bawa bayi ke jalan. Itu kayak gimana kita aja orang dewasa kayak deg-degan. Iya, ini aja jantung kan kayak berasa lemes gitu ya. Apalagi bayi yang masih rentan itu. Jadi semakin rendah usia kita kan makin rendah toleransi telinganya kan. Jadi kalau misalnya semakin terpapar kayak gitu dengan jangka waktu yang lumayan lama, kayaknya semakin kemungkinan untuk mengalami NIHL itu cukup tinggi. Jadi mungkin kalau misalnya pada bayi kan nggak terlalu kelihatan, soalnya kan masih biasanya cuma nangis. Tapi nanti waktu udah mengalami pertumbuhan, mungkin anaknya dapat mengalami kalau dipanggil kok nggak cepat nyaut, kok dipanggil nggak cepat respon, itu suatu tanda kalau misalnya anaknya tuh mengalami gangguan pendengaran gitu. Jadi itu mungkin efek yang nggak segera diketahui oleh orang tuanya, gara-gara mungkin waktu kecil sering diajak event-event yang rame-rame jajan-jajan, tapi ya itu efeknya gitu. Oh, berarti itu termasuk efek jangka panjang buat si bayi ini ya. Oh, jadi kalau misalkan bayi mulai nggak respon ketika ada suara-suara gitu, misalkan raket nyamuk deh, terus dia nggak respon. Iya, kita aja yang besar aja kadang langsung cetas gitu ya. Seneng sih sebenarnya ngeliatin gitu ya. Nah, itu berarti termasuk efek jangka panjangnya gitu ya. Selain itu Selain itu kan itu tadi pada anak-anak. Kalau misalnya orang dewasa kan mungkin sudah mulai merasakan, sudah mulai peka dengan pendengarannya ya. Jadi tapi kebanyakan orang-orang yang mengalami NIHL tuh kadang-kadang nggak peka kalau misalnya dia tuh mengalami penurunan pendengaran. Malah tuh kadang-kadang yang peka duluan tuh orang lain. Kok orang ini tak ajak ngomong nggak nyaut. Orang ini tak ajak ngomong nggak nyambung gitu. Kayak gitu kan. Orang lain duluan nih Kak ternyata yang sadar gitu. Soalnya orangnya kayak ngerasa, ya aku gini-gini aja, memang aku kayak gini dari dulu gitu. Tapi kan kalau orang lain yang jarang ketemu terus ketemu, kok ini kita aja ngomong nggak cepet nyaut atau kok nggak cepet respon, kok nggak nyambung, itu kan suatu tanda kalau misalnya ada gangguan di pendengarannya gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa B aja gitu. Karena memang hari-harinya dia karena sudah suaranya kencang. Padahal kita sebenarnya effort ya mau ngomong sama dia itu sampai teriak-teriak gitu kadang kan. Nah gitu. Nah itu efeknya dari
apalagi anak kecil ya, kasihan banget gitu ya. Apalagi sekarang kan Agustusan nih, pasti banyak kan di desa ini, di desa ini gitu. Per desa ngadain, dan yang nonton bukan cuma orang desa itu aja. Pindah-pindah kan, kayak misalkan kita lihat nih, oh di sini ada, kita ke sana. Oh di sini ada, kita ke sana. Kayak gitu. Jadi selain memang jajan tadi disebutin sama youth ya. Harus gitu ya kalau ngomongnya ya. Aku loh. Iya, tadi kan jajan-jajan. Sebenarnya jajannya sih ya nggak masalah gitu ya, tapi terpaparnya gitu. Benar banget. Termasuk juga jajanan juga harus cari yang ini sih ya, yang pilih-pilih sih. Ya, pilih-pilih sih ya. Ya sosis. Ya, itu juga kan nggak itu ya. Nah, itu nanti beralih ke topik tenggorokan, jadi batasi aja. Jadi ke telinga ya. Kalau soal jajanan sih itu masuknya tenggorokan ya. Tenggorokan, kita fokus sama telinga aja. Betul. Kalian udah belajarnya di situ soalnya ya. Jangan di-spill dong. Oke, kalau gejala-gejala awal nih yang dirasakan oleh penderita yang sudah ini ya, terpapar NIHL ini ya. Nah, itu apa aja tuh? Oke, jadi dari gejalanya biasanya selain dari orang lain ya yang ngerasa duluan, kalau misalkan kok kamu nggak nyambung, kok nggak cepet jawab kalau aku manggil-manggil, mungkin dari orangnya tuh biasanya ada tinnitus namanya Kak. Tinnitus itu kayak mungkin orang awamnya kayak berdenging atau kok kayak penuh grebek-grebek ya telingaku. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda jadi terjadinya NIHL itu Kak, selain emang penurunan dari pendengarannya kayak gitu. Oh, jadi kalau kita udah ngerasa ada sesuatu yang bunyi gitu. Nggak biasanya nih kayak gitu nih itu. Tapi jangka waktunya panjang. Maksudnya bukan hanya, kan kadang kita juga pernah kan ngalamin kayak yang cuman bentar doang. Iya, cuman gini. Aduh, apa sih gitu kan. Terus oh, ternyata kita megang mic. Oke. Salah. Beda. Beda, itu check sound. Loh, jangan-jangan ikut di situ. Itu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kalau cuma hanya sekedar sekali dan jangkanya pendek gitu, itu sebenarnya masih normal ya. Masih aman. Tapi kalau misalkan udah yang jangkanya panjang gitu, jangka waktunya misalkan 1 jam atau bisa berhari-hari. Kadang biasanya berhari-hari sih Kak. Dan berulang. Oh, jadi kayak misalkan berhenti sebentar terus nging lagi gitu. Terus berhenti sebentar nging lagi. Alarm itu sih. Betul. Jangan lupa orangnya kalau belum dimatiin alarmnya ya kan, ternyata alarm saya minum obat.